menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. PK kedua, ketiga, ya, upaya hukum lain masih banyak, ya, yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Untuk mengamankan jabatan, untuk mengamankan karir ke depan, sekaligus untuk mempertahankan nama baik lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ujri Channel. Oke ya. Ini saya akan menanyakan video ke Bang Dede atau Kang Dede atau Mas Dede. Pertama, ini video dari Kang Dede ya. Tentang putusan PK yang menurut saya juga janggal dan menurut saya juga keputusannya itu cenderung ke apa ya? Ya cari aman gitu aja. Ini pertama saya akan tanyakan videonya Kang Didi ya, dan kedua tanggapan dari Bang Reza Indragiri tentang putusan PK 7 terpidana yang ditolak. Saya akan tanyakan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi siang sudah mendengar putusan Mahkamah Agung bahwa PK 7 terpidana ditolak. Jujur saya mendengarnya kecewa, lemes dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan buat keluarga terpidana dan terpidana, mudah-mudahan disabarkan, ditabahkan hatinya dan dikuatkan hatinya. Dan saya selama ini sudah berusaha sekuat mungkin dan semampu saya bersaksi bahwa keterangan saya bahwa pada 2016 itu keterangan palsu. Dan saya di persidangan pun sudah berkata sejujur-jujurnya, tapi tetaplah kesaksian saya di persidangan bukanlah nokum bagi Mahkamah Agung. Dan buat Aep, tolong jujur kasihan orang yang nggak berdosa, nggak bersalah harus menerima resiko ini Apa iya dengan dendam kamu kurang puas selama 8 tahun ini? Apa iya kamu nggak punya hati nurani? Apa iya kalau ini menimpa di keluarga kamu bisa nerima? Belum tentu kamu bisa nerima Coba lihat keluarga terpidana. Saya sudah mengakui kesalahan saya, tapi dia nerima kok kesalahan saya dan dimaafkan, bahkan berhubungan baik, silaturahmi baik, berkomunikasi pun baik, dan tidak ada rasa dendam sama sekali. Coba buka hati kamu, coba hati kamu masa iya sih kamu nggak punya rasa hati nurani sedikit pun gitu toh kamu laki-laki kata saya. Laki-laki berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa susahnya bertanggung jawab Toh kalau ada hukuman juga bareng sama saya ada hukuman, nggak usah takut Apa takut karena ancaman? Apa takut karena seseorang? Apa yang ditakutin di dunia ini Kalau kita nyawa udah nggak ada ya paling dikubur nggak usah susah Tolonglah buat lah keluar berkata jujur nggak usah takut. Toh kejujuran juga memang kejujuran berat kejujuran sakit awalnya memang berat, cuman nggak mungkin orang juga menilai kita sudah jujur terus orang menilai kita jelek terus, nggak mungkin. Toh manusia nggak luput dari kesalahan. Udah cukup dendam kamu selama 8 tahun. Tolong buka hati kamu. Dan buat Bapak Presiden Jokowi dan buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak, sila kelima, saya minta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong Pak, tegakkan Pak. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya buat keluarga terpidana dan terpidana. Assalamualaikum. Ya, barusan videonya Kang Dede minta maaf kepada keluarga dan terpidana karena putusan PK yang dianggap menjiderai ya.
karena putusan PK itu menurut saya sangat janggal. Sampai Kang Didi itu mengajak AF ya keluar dan pakai hati nurani, ya, pakai hati nurani Anda, lihat bagaimana keluarga mereka, bagaimana mereka yang di dalam kurungan itu selama 8 tahun. AF, ya, siapa tuh AF, ya kan? Ibunya Sudirman itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Masih belum cukup, Anda masih bersembunyi, tidak keluar. Sampai kapan Anda seperti itu? Nah itu ya barusan video dari Kang Didi yang meminta maaf kepada keluarga dan terpidana, dan teruntuk AF suruh keluar dan menyelesaikan ini semua karena kasihan di dalam kurungan mereka selama 8 tahun. Masa karena sakit hati seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menayangkan video dari Bang Reza Indragiri, tanggapan Bang Reza Indragiri terkait PK terpidana 7 terpidana PK-nya itu ditolak. Dan ini sangat keren menurut saya, tanggapan tanggapannya Bang Reza sangat keren gitu loh. Ini untuk Hakim MA yang memutuskan, dengarkan ini, dan kepolisian harus dengarkan ini. Tentunya saya males banget cerita tentang putusan peninjauan kembali atas 7 terpidana kasus Cirebon. Tapi oke lah, di hari baik ini, di tanggal baik ini, saya ingin mengajak seluruh citizen dan netizen, bagi saudara-saudara semua yang sudah pernah berburuk sangka dan mencaci maki Ibtu Rudiana, bertobatlah, minta maaflah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Betulnya tanggal 16 Desember, hari ketika Mahkamah Agung mengumumkan putusan PK tentang para terpidana kasus Cirebon, sampai jam 8 pagi saya masih punya ramalan dan harapan positif bahwa hakim akan menggunakan strategic model saat memproses berkas hukum itu. Sehingga pada akhirnya saya bayangkan bahwa hakim akan menjatuhkan putusan yang membuat simpulan kita tentang kasus Cirebon akan berubah dan nasib para terpidana juga akan berbalik arah. Yang saya maksud dengan strategic model itu begini. Secara normatif, kita menganggap bahwa otoritas penegakan hukum ketika mereka bekerja, mereka akan mengedepankan kepentingan para pencari keadilan. Itu artinya para hakim secara spesifik akan berusaha merealisasikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan saat menyidangkan suatu perkara, saat membuat sebuah putusan. Sangat-sangat luhur. Tetapi kalau kemudian strategic model yang kita jadikan sebagai pisau analisis, maka kita harus banting setir dalam memandang kerja otoritas penegakan hukum. Alih-alih untuk kepentingan para pencari keadilan, justru hakim-hakim itu, para yang mulia itu bekerja dengan motif egosentrisme, yaitu menjamin karir mereka ke depan, sekaligus menjaga nama baik lembaga tempat mereka bekerja. Nah, agar karir ke depan itu bisa terjaga, dan nama baik lembaga Mahkamah Agung bisa terpelihara, maka hakim tidak punya pilihan, kecuali membuat putusan yang sama betul dengan arus opini publik. Bahwa kalau citizen dan netizen meyakini betul para terpidana itu tidak melakukan maaf terhadap almarhumah Vina, maka seyogyanya agar aman, hakim pun membuat putusan semacam itu. Bahwa no case, tidak ada peristiwa pidana. Sehingga sekali lagi para terpidana bebas dan simpulan kita tentang kasus Cirebon juga berubah. Dari yang semula menganggap ini adalah pembunuhan menjadi meninggal akibat misalnya kecelakaan. Itu cara berpikir ala strategic model. Karena itu tadi saya katakan, saya yakin betul hakim akan mengambil posisi aman dengan memastikan bahwa karir mereka ke depan akan bisa terjamin dan marwah institusi juga bisa terpelihara secara maksimal. Buat putusan yang sama dengan arus sepenggal itu beliau membahas tentang polemik ya, tentang
ditolaknya PK terpidana atas kasus Vina. Ini Hakim MA dan kepolisian harus mendengar ini gitu loh. Apa yang dikatakan oleh Bang Reza Indragiri itu sangat logis. Sangat logis. Karena apa? Ini menyangkut 8 orang yang dipenjara, yang diduga ini tidak melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Tetapi di dalam sidang kemarin beberapa bukti baru yang ditemukan dan dibawa di ruang persidangan itu sama Hakim MA yang kemarin membuat keputusan tidak ada novum baru katanya. Nah ini, jadi kejanggalan ada di sini. Jadi kayak Liga Akbar ya yang mencabut BAP-nya, juga Bang Dede tadi kan video yang pertama mencabut, dan dia berani berbicara kalau BAP yang pertama itu berbohong gitu. Dan tentang ekstraksi HP kan ya, dan yang lain, bukti-bukti yang lain itu didatangkan di persidangan. Dan katanya Hakim MA kemarin tidak ada bukti yang baru, tidak ada novum baru. Nah, ini kejanggalan buat hukum. Ya, apa katanya Bang Jutek? Ini tragedi hukum di Indonesia. Kita akan lanjut apa yang akan dibicarakan oleh Bang Reza Indragiri. Opini publik. Namun sungguh, betapa kecewa sekaligus terperanjatnya saya ketika menyimak pemberitaan bahwa ternyata putusan Hakim PK 180 derajat dari yang saya duga. Seluruh permohonan PK dalam 3 berkas itu ditolak mentah-mentah oleh hakim. Dengan demikian, apa boleh buat? Seluruh terpidana tetap harus berada di balik sel penjara, tetap harus berada di balik jeruji penjara seumur hidup mereka. Saya tidak ingin mencari kambing hitam. Tapi kalau saya boleh jujur, saya kecewa terhadap institusi penegakan hukum kita yang sebetulnya sangat kita cintai, yaitu Polri. Polri, sepengetahuan saya, sudah membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan investigasi ulang, untuk melakukan katakanlah reeksaminasi tentang kerja Polda Jabar pada tahun 2016. Tim khusus ini dibentuk tahun 2024 oleh Mabes Polri. Ada kabar burung yang saya tangkap samar-samar, bahwa hasil kerja tim sus memang berbeda betul dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Polda Jawa Barat. Tim sus Mabes Polri menyimpulkan bahwa almarhum Eki dan almarhumah Vina bukan meninggal akibat perbuatan pidana, tapi merupakan akibat kecelakaan tunggal. Dan itu berarti ada pihak dari dalam internal Polri sendiri, dari dalam Polda Jabar sendiri yang harus dimintai pertanggungjawabannya, baik dari sisi etik maupun dari sisi pidana, karena dianggap ya sederhananya sudah membuat-buat kasus, sudah merekayasa perkara hukum. Ringkasnya demikian. Nah, saya sangat-sangat sayangkan karena betapapun Mabes Polri sudah memiliki temuan yang fantastis semacam itu, namun ternyata Mabes Polri mengambil posisi diam 1000 bahasa. Mabes Polri tetap diam-diam saja, memasrahkan diri terhadap apa yang sedang berlangsung di MA sana. Dan hasilnya sudah kita ketahui. Karena Mabes Polri tidak melakukan apa-apa guna mengubah atau merevisi atau mengoreksi kekeliruan yang sudah mereka lakukan di Polda Jabar, maka putusan MA-nya menjadi seperti ini. Dulu, sungguh-sungguh saya berharap dengan temuan yang berhasil mereka peroleh, justru Mabes Polri lah yang mengambil inisiatif untuk memulai proses peninjauan kembali. Jadi Mabes Polri lah yang akan membawa berkas itu, hasil investigasi ulang itu, hasil reeksaminasi itu ke gerbang Mahkamah Agung. Coba bayangkan, kalau Mabes Polri yang menggerakkan mekanisme PK, betapa kuatnya, betapa meyakinkannya itu bagi otoritas Mahkamah Agung. Sehingga kemungkinan berubahnya nasib para terpidana juga akan sangat terbuka lebar. Itu sebabnya, sekian bulan silam, sudah saya katakan berulang kali bahwa betapa luhurnya Korps Tribrata kalau mereka yang mengambil inisiatif untuk menggerakkan mekanisme PK. Bawa seluruh temuan mereka,
bawa semua hasil investigasi mereka atas kerja Polda Jabar ke gedung Mahkamah Agung. Namun sayang, himbauan atau saran saya itu tidak digubris. Mabes Polri tetap memilih untuk mengambil posisi diam, menunggu putusan PK. Apa yang dikerjakan oleh Mabes Polri ini membuat saya merasa dalam semua kasus hukum praktis para terdakwa ini diposisikan tidak pada kedudukan yang setara di hadapan hukum. Saya ingin cerita sedikit tentang kasus O.J. Simpson, seorang olahragawan asal Amerika Serikat yang semula terancam hukuman berat karena sudah dianggap melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Yang berlangsung di ruang sidang sangat dramatis. Jaksa mengajukan DNA sebagai bukti kunci bahwa tewasnya sang istri tak lain tak bukan memang akibat perbuatan O.J. Simpson sendiri. Tapi hebatnya hukum di Amerika Serikat adalah sang terdakwa, dalam hal ini O.J. Simpson, punya akses, punya kesempatan untuk melakukan pengujian tandingan terhadap DNA itu. Dan hasilnya, setelah O.J. Simpson bersama penasihat hukumnya melakukan cross-examination, melakukan pengujian tandingan terhadap DNA itu, mereka simpulkan bahwa DNA yang sudah diperiksa oleh penyidik adalah... Ya, barusan tanggapan dari Bang Reza Indragiri terkait putusan PK yang menurut saya sangat janggal sekali, menurut saya sangat mengecewakan sekali, karena beberapa bulan kita memantau di pengadilan ya terkait sidang-sidang yang kemarin dilakukan oleh terpidana dan juga kuasa hukumnya, ternyata ternyata endingnya seperti ini. Dan bukti-bukti yang kemarin itu tidak berarti gitu loh. Dan Bang Reza Indragiri terkait penolakan PK itu mengejutkan. Beliau adalah psikologis forensik ya, psikolog forensik. Melihat pertimbangan ini sangat terkejut ya, 180 derajat gitu. Dan menurut tanggapan beliau, aduh, ya kecewa lah. Saya juga kecewa, sangat kecewa gitu loh. Dan Bang Reza Indragiri menyinggung tentang Polri, kinerja Polri selama ini gitu loh. Ini harus didengar oleh Kapolri tentang tanggapan Bang Reza Indragiri terkait keputusan PK yang MA menolak putusan PK 7 terpidana terkait kasus Vina dan menyimpulkan bahwasanya tidak ada novum baru. Jadi ya, kita tetap semangat untuk mendukung para terpidana untuk keluar dari jeruji besi dan bisa hidup bebas. Untuk keluarga yang sabar, pasti ada jalan. Mereka yang tulus membantu jenengan itu pasti akan tetap mendampingi jenengan, terutama Kang Deddy Mulyadi yang pasti akan berjuang demi keadilan. Mengamankan institusi. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.